Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harapkan Bapak Ibu sekalian selalu mendapatkan kemudahan, kesehatan, dan rezeki berlimpah. Bapak Ibu, channel ini adalah channel pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Mungkin ramai bagi kita, tetapi bisa jadi bagi orang lain luar biasa. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai landasan pendidikan. Tapi sebelumnya, silakan Bapak Ibu subscribe bagi yang baru menemukan channel ini untuk menambah motivasi membuat konten yang bermanfaat. Setelah ini kita lihat intro berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, mengetahui konsep landasan pendidikan. Kedua, mengetahui jenis-jenis landasan pendidikan. Ketiga, mengetahui implikasi dan dasar landasan pendidikan dalam praktek pendidikan. Apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan, Bapak Ibu? Ya. Secara leksikal, landasan pendidikan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu, atau titik tolak, atau dasar pijakan. Mengacu pada arti kata tersebut, maka dapat dipahami bahwa landasan merupakan suatu dasar pijakan atau fondasi tempat berdirinya suatu. Jadi, landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak atau dasar atau acuan atau tumpuan dalam praktek pendidikan. Jenis landasan pendidikan. Pertama, landasan filosofis. Kedua, landasan yuridis. Ketiga, landasan psikologis. Keempat, landasan sosiologis. Kelima, landasan historis. Keenam, landasan religius. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkait dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Ada banyak filsafat pendidikan yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, seperti esensialisme, behaviorisme, perennialisme, progresivisme, rekonstruktivisme, dan humanisme. Namun, yang kita gunakan di Indonesia adalah landasan filosofis Pancasila. Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofis pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia Indonesia yang ideal, yaitu manusia yang seutuhnya, yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila. Manusia ideal adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri,
serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Implikasi landasan filosofis. Implikasi landasan filosofis dalam praktek pendidikan dari pandangan filosofis ini lebih mengarah kepada pemilihan kurikulum. Apakah kurikulum yang selama ini kita gunakan sudah benar atau tidak, atau masih perlu diperbarui. Kemudian penggunaan metode pendekatan dan metode pembelajaran, dan peranan antara pendidik juga peserta didik yang sesuai dengan karakteristik pendidikan di lapangan. Landasan yuridis. Landasan yuridis ini dari kata landasan adalah acuan atau patokan atau tumpuan. Yang kedua, yuridis adalah tentang aturan, peraturan, undang-undangan. Mari kita lihat landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep pengaturan undang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan sebagainya. Landasan yuridis adalah konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu contoh dari landasan yuridis pendidikan Indonesia adalah pasal 31, Bapak Ibu. Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyegerakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendapatan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan APBN serta APD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Ayat 5, pemerintah mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Implikasi landasan yuridis dalam praktek pendidikan adalah ketika pemerintah telah menerapkan peraturan undang-undangan yang telah disepakati dalam praktek pendidikan. Sebuah pendidikan dapat berjalan lancar apabila segala aspek menyangkut pendidikan itu terpenuhi. Dari segi pendanaan, fasilitas, tempat belajar, guru atau dosen, pemberi materi, dan juga buku penunjang pendidikan tersebut. Bila salah satu aspek ada yang tertinggal, maka dapat dipastikan proses belajar tidak dapat berjalan seimbang. Contoh adalah dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 dikatakan negara memperlihatkan anggaran pendapatan sekurang-kurangnya 2% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta APD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Karena sekarang undang-undang tersebut telah diterapkan, maka itu salah satu bentuk implikasi landasan yuridis dalam praktek pendidikan.
Landasan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan. Proses kegiatan pendidikan melibatkan kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Landasan psikologi dalam pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari manusia tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala yang terkait dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahap usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Bentuk implikasi landasan psikologi pada praktek pendidikan. Implikasi landasan psikologi salah satunya adalah dapat dilihat di layanan pendidikan terhadap anak dibuat bertingkat berdasarkan perkembangan individu yang bertahap, baik perkembangan biologis, kognitif, afektif, maupun psikomotor, yang pada setiap perkembangannya, setiap individu memiliki tugas-tugas yang harus diselesaikan. Contoh dari hal tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan Indonesia yang berjenjang. Di Indonesia terdapat pendidikan PAUD, kemudian TK, lalu SD di bawah 6 tahun maksudnya, kemudian SMP, SMA, dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, merupakan program pendidikan yang dihasilkan berdasarkan perkembangan peserta didik yang beragam, dan itu adalah bentuk implikasi dari landasan psikologis, yakni penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, contoh kecil misalnya Bapak Ibu menjadi anak TK atau PAUD, Bapak Ibu tidak boleh langsung diajari untuk berhitung, membaca perkalian, pembagian, dan sebagainya. Kenapa? Karena pada usia tersebut, anak tersebut harus bermain-main dengan teman sebayanya. Karena ketika kita mengajarkan berhitung, kemudian perkalian, bagian, membaca, sebagainya, dapat merusak psikologisnya atau kejiwaan. Karena itu pentingnya landasan psikologis dalam praktek pendidikan. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merupakan asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu, bermasyarakat, serta berbudaya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki norma-norma yang mereka bentuk dan mereka anut, yang akhirnya menghasilkan suatu kebudayaan yang mencirikan kekhasan suatu masyarakat tertentu. Implikasi landasan sosiologis dalam praktek pendidikan. Lingkungan keluarga ini mencerminkan dengan adanya praktek pola asuh yang turun-temurun dalam keluarga. Contoh, ayah atau orang tua rela berkorban membiayai pendidikan anak-anaknya agar status sosial anak meningkat. Lingkup sekolah ini terlihat melalui adanya badan kerjasama antar sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Karena segala sesuatu yang melibatkan masyarakat, pembentukan komite sekolah mengundang narasumber ke sekolah dan tokoh-tokoh penting di masyarakat. Dalam masyarakat, implikasi landasan sosiologis ini tercermin dalam adanya proses interaksi antara individu maupun kelompok, dan sosialisasi interaksi ini menghasilkan budaya, adat,
dan norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma sosial, asusila. Contoh implikasi sosiologi dalam pendidikan masyarakat Indonesia adalah terdapat mata pelajaran bermuatan lokal atau mulok di masing-masing daerah sebagai bentuk upaya melestarikan budaya. Landasan historis. Landasan historis atau sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktek, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa ini. Landasan historis pendidikan nasional di Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Dengan kata lain, tinjauan landasan sejarah atau historis pendidikan nasional Indonesia merupakan pandangan masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis dengan proses perjalanan pendidikan di Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Bagaimana bentuk implikasi landasan historis dalam praktik pendidikan? Pertama, hari pelaksanaan upacara bendera dan hari peringatan hari besar nasional. Kedua, pembelajaran sejarah melalui mata pelajaran sejarah dan IPS. Ketiga, diajarkan lagu-lagu nasional untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa. Landasan religius. Landasan religius adalah asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang ditolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan yang berlandasan religius. Ilmu pendidikan bertolak dari hakikat manusia, yaitu pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan dan rohani. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Dalam landasan religius, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga dan dibina karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bagaimana bentuk implikasi landasan religius dalam praktek pendidikan? Tercermin melalui tugas utama guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Kegiatan mendidik bagi guru merupakan bagian dari ibadah, karena mendidik merupakan kegiatan pengabdian yang secara tidak langsung teruji pada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapan landasan religius di sekolah adalah pertama, pemberian mata pelajaran wajib untuk pendidikan agama. Yang kedua, guru memberikan pengetahuan agama kepada peserta didiknya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Yang ketiga, guru mengajarkan hal baik seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, mengarahkan
didik untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti melaksanakan ibadah bersama atau jamaah di sekolah dan melaksanakan nilai religius di sekolah dalam pendidikan karakter dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ekstrakurikuler tadi. Ya, Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke soal-soal, Bapak Ibu. Di Indonesia terdapat pendidikan untuk anak usia dini atau PAUD, pendidikan untuk anak usia di bawah 6 tahun yang dinamakan TK, Taman Kanak-kanak, lalu pendidikan untuk sekolah dasar, lalu SMP atau sekolah menengah, pertama, SMA dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, merupakan program pendidikan yang menghasilkan berdasarkan perkembangan peserta didik yang beragam. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang berjenjang tersebut termasuk dalam landasan pendidikan A. Landasan fisiologis, B. Landasan historis, C. Landasan sosiologis, D. Landasan psikologis, E. Landasan religius. Yang benar mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu semua memperhatikan tadi, pasti jawabnya landasan psikologis atau D. Yang kedua, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan yang membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak undang-undang di Indonesia yang mengatur masalah pendidikan, di antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 42 mengatur tentang pendidik dan tenaga pendidikan yang menjelaskan bahwa pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum serta sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar secara jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penerapan undang-undang tersebut dalam praktek pendidikan termasuk dalam landasan A. Landasan fisiologis, B. Landasan historis, C. Landasan sosiologis, D. Landasan psikologis, E. Landasan yuridis. Yang benar mana Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu memperhatikan terkait masalah undang-undang, maka pasti jawabannya adalah landasan yuridis. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.